pagi adik-adik sekalian. Pada kali ini kita akan membahas tentang cahaya. Yang pertama tentang pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Marilah kita sekarang membahas yang pertama, yaitu pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya ada dua macam. Pemantulan Baur adalah pemantulan yang terjadi karena cahaya mengenai permukaan yang tidak rata, sehingga akan dipantulkan ke segala arah, sehingga akan menyebabkan kesan teduh. Yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah apabila cahaya mengenai permukaan yang rata. Pemantulannya akan teratur sehingga akan memberi kesan menyilaukan mata. Itu ya adik-adik sekalian, perbedaan pemantulan Baur dan pemantulan teratur. Sekarang kita membicarakan tentang hukum pemantulan cahaya. Untuk membicarakan hukum pemantulan, kita harus tahu tentang sinar datang, sinar pantul, garis normal, sudut datang, dan sudut pantul. Mari kita lihat gambar. Ini sudut datang, ini sudut pantul, ini garis normal, ini sudut datang, ini sudut pantul, dan ini cermennya. Hukum pemantulan ada dua. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu titik bidang datar. Ini titiknya pada satu bidang datar di titik sini. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini sudut datang, ini sudut pantul. Kita lanjutkan ya adik-adik. Cermin datar. Bayangan yang dibentuk oleh cermin datar memiliki sifat: satu, sama besar; dua, tegak, sama-sama tegak; yang ketiga, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin; yang ketiga, yang keempat, bayangan bertukar sisi. Seandainya tangan kamu yang kiri memegang ballpoint, maka di cermin tangan kanan yang memegang ballpoint. Berikutnya, bayangannya bersifat semu atau maya. Berikutnya, cermin datar yang digabung antara dua cermin datar membentuk suatu sudut. Ini cermin datar sama cermin datar digabung membentuk suatu sudut. Ini jumlah bayangannya sesuai dengan rumus N atau jumlah bayangan sama dengan 360 derajat dibagi besarnya sudut antara dua cermin dikurangi 1. Itu rumus
untuk mencari jumlah bayangan dari dua cermin yang membentuk sudut. Ini keterangannya ya adik-adik ya. N itu banyaknya bayangan, alfa itu sudut antara dua cermin. Sekarang kita membahas tentang cermin cekung. Contoh cermin cekung itu sendok. Cermin cekung itu memiliki fokusnya ada di dalam, maka dirumuskan 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. F itu apa? F itu fokus cermin, SO itu jarak benda, SI itu jarak bayangan. Berapa perbesarannya? Perbesaran adalah M sama dengan HI per HO. HI itu cermin cekung, contohnya sendok. Dirumuskan 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. M sama dengan HI per HO sama dengan SI per SO. M itu perbesaran bayangan, HI itu tinggi bayangan, HO tinggi benda, SI jarak bayangan, SO jarak benda. Kita lihat sekarang pembentukan pada cermin. Ini cermin apa adik-adik? Ini cermin cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar. Ini cermin cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar, menyebarkan sinar atau divergen, mengumpulkan sinar atau konvergen. Kita lihat cermin cekung ya adik-adik ya. Cermin cekung ini yang warna putih itu yang mengkilap. F fokus, M jari-jari. Jadi cermin cekung itu sebetulnya lingkaran kayak bola, dipotong di sini. Nah, ini tengah-tengahnya jari-jarinya. Nih, F itu jari-jari dibagi dua. Pada cermin cekung memiliki sinar istimewa. Sinar istimewanya ada 3 ya adik-adik. Sinar istimewanya ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan lewat titik fokus. Itu yang sinar istimewa yang pertama. Sekarang yang kedua. Sinar istimewa yang kedua, sinar datangnya sekarang melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Saya ulangi, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sekarang yang ketiga adik-adik, yang ketiga sinar melalui titik pusat kelangkungan cermin atau M. Dia tidak belok-belok tapi langsung balik lagi. Sinar datang melalui titik pusat kelangkungan dipantulkan kembali melalui sinar itu lagi, atau sinar datang melalui pusat kelangkungan cermin dipantulkan berimpit dengan sinar datang. Berimpit itu kedua melalui sinar itu lagi. Sekarang cermin cembung. Cermin cembung contohnya adalah spion. Kenapa kok pakai spion? Karena spion itu dapat menangkap banyak. Nanti bayangannya diperkecil, maya diperkecil tegak. Rumusnya sama dengan tadi. 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI.
M sama dengan HI per HO sama dengan SI per SO. Ini rumusnya. Sekarang kita lihat sinar-sinar pada cermin cembung. Ini fokusnya di sini, ini nggak ada fokusnya. Fokusnya di dalam. Ini yang mengkilat di luar. Jadi fokusnya negatif karena di dalam. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sumbu utama ya, Dek. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seakan-akan dari titik api atau titik fokus. Yang kedua, sinar datang seakan-akan menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sumbu utamanya ya. Sinar datang seakan-akan menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang seakan-akan menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga melalui M. Sinar datang melalui M, dipantulkan kembali melalui sinar itu lagi. Sinar datang seakan-akan menuju titik pusat kelengkungan cermin atau M, dipantulkan berimpit dengan sinar datang, dipantulkan kembali melalui sinar itu lagi. Kata-katanya boleh beda dikit, apa? Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Benda kita taruh di ruang 3. Ini ruang 3 ya. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Ini ruang 4. Benda kita taruh di ruang 3. Untuk membentuk bayangan pada cermin cekung, kita menggunakan sinar istimewa. 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dari sinar pantul akan terdapat perpotongan sinar pantul. Nah, di sini terbentuk bayangan. Bayangannya terbalik ini ya. Jadi sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil di ruang 2. Sekarang benda di ruang 2. Ini di ruang 2 ya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan ke fokus. Yang kedua, sinar melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dari sinar pantul kita akan mendapatkan perpotongan titik. Perpotongan itu terbentuklah bayangan. Bayangannya bersifat nyata, terbalik, diperbesar di ruang 3. Sekarang benda di ruang 1. Ini ruang 1 ya. Sama, kita gunakan sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan ke fokus. Nah, ini kalau melalui fokus kan nggak bisa. Yang kedua, kita melalui M. Sinar datang melalui M, dipantulkan kembali. Nah, kalau ini kita perpanjang tidak dapat perpotongan, ini kita perpanjang di dalam cermin, membentuk sinar, membentuk bayangan maya karena di dalam cermin. Jadi sifat bayangannya adalah maya, tegak,
diperbesar Dewa 4. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.